Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Kansayo Lianda dengan NPM 2216051103 yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKKMB dari hari pertama hingga hari terakhir. Saya melaksanakan PKKMB tingkat universitas di hari pertama dan hari kedua secara online. Di hari pertama saya mendapat 3 materi. Materi pertama yang saya dapatkan adalah peran kepolisian terhadap kejahatan digital oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM. Contoh-contoh kasusnya yaitu penipuan online dan pencemaran nama baik. Untuk terhindar dari itu, kita harus menggunakan media sosial atau internet secara bijak dan teliti, dan segera melapor ke pihak berwajib jika menjadi korban di media sosial. Materi kedua yang saya dapatkan yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa oleh Dr. Susetya Iterawati, ST, MSI. Pembangunan karakter ini menjadikan mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, bermoral Pancasila, dan berbudi luhur, karena mahasiswa adalah agen pembangun untuk bangsa. Dan materi yang saya dapatkan yang ketiga yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, yaitu untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Di hari kedua PKKMB, saya mendapat 4 materi. Materi pertama adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Profesor Dr. Heriandi, MSI, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan agar siap dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul. Materi kedua yang saya dapatkan yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes. Gerakan hidup sehat di tingkat perguruan tinggi dan cikal bakal kampus siaga COVID. Upaya-upaya yang dilakukan UNILA yaitu Zero Tolerance Areas, parkiran terpadu, Aquanila sebagai pengelola sumber air, Arboretum, dan tempat pembuangan sampah terpadu. Materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus oleh Profesor Dr. Yulianto M. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan organisasi, mampu memimpin dengan baik, dan dapat mengeluarkan pendapat di depan orang banyak, bermanfaat bagi orang lain, dan dapat menyesuaikan diri serta kreatif, inovatif, dan disiplin. Dan materi terakhir yang saya dapatkan yaitu adalah tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Profesor Suharso PhD. Era ketidakpastian ini menjadi tantangan untuk punya inovasi tinggi untuk bersaing di bidang akademik maupun non-akademik. Saya melaksanakan PKKMB secara offline di tingkat fakultas di gedung FISIP. Pada hari ketiga, saya mendapatkan 4 materi, yaitu yang pertama adalah sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik, berisi peraturan akademik dan syarat mengikuti UAS. Peraturan akademiknya 22 Agustus dimulai perkuliahan. Tahun akademik terdiri dari 2 semester, yaitu 1 semester minimal 14 pekan. Semester 1 dan 2 SKS-nya paketan dan MPKM bisa dimulai pada semester 5. Syarat mengikuti UAS adalah minimal kehadiran 80% dan melakukan sistem akademik secara terstruktur. Materi kedua yang saya dapatkan adalah tentang sarana dan prasarana FISIP. FISIP merupakan fakultas terbaik yang ada di UNILA. Mengapa sih FISIP merupakan fakultas terbaik yang ada di UNILA? Karena FISIP itu memiliki fasilitas smoking area, taman yang indah dan bagus, asri, CCTV yang selalu on, dan food court yang sangat modern. FISIP juga memiliki 5 kelas hybrid dan WiFi yang full akses.
Materi ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, hak mahasiswa yaitu mendapatkan layanan akademik, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi, serta mendapatkan pengajaran sebaik-baiknya dengan minat dan bakat. Kewajiban mahasiswa adalah membayar SPP tepat waktu, menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan mengikuti semua ketentuan yang sudah berlaku. Nah, yang terakhir di hari ketiga, saya dapat materi tentang pembelajaran di PTN era 4.0. Mahasiswa merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0 yang artinya transformasi. Transformasi ini menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet. Dengan industri konvensional, puisi secara Herbert merupakan sistem pelajaran perkuliahan untuk tahun ini, yang berarti 50-50. Mahasiswa secara bergantian melakukan pembelajaran tatap muka dan daring, atau yang biasa disebut dengan hybrid class. Nah, PKKMB di hari keempat yang merupakan hari terakhir, yaitu diisi dengan UKM yang berada di fakultas masing-masing. Di FISIP, UKM pengenalannya ada paduan suara FISIP, lembaga dakwah Islam, FSPI, English Club atau SPEC, Republika, film atau blockbuster, dan pengembangan industri kreatif. Nah, disebutin juga nih HMJ yang ada di FISIP, yaitu HMJ Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Administrasi Bisnis, Administrasi Negara, dan lain-lain. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.